Oke, selamat malam semuanya, mbak-mbaknya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Yang kemarin habis upacara, wah, saya nggak bisa upacara di ini. Upacaranya di lab tetap. Oke, hari ini kelasnya saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini masih tentang program linier. Kan baru kemarin minggu ya kita belajar program linier tentang bagaimana kemarin itu menentukan daerah penyelesaian. Nah, hari ini kita tetap program linier, tapi hari ini bagaimana caranya untuk menentukan persamaan-persamaannya gitu. Kalau kemarin minggu sudah tahu persamaannya, terus kemudian dicari daerah penyelesaiannya. Kalau sekarang bagaimana cara mencari persamaan tersebut gitu dari sebuah soal. Nah, jadi intinya ini sebelum yang kemarin prosesnya itu harusnya, tapi diajarkannya setelah yang kemarin. Begitu. Ini sedikit masa sih? Sebentar. Saya cek dulu ya. Oke, gimana sekarang Mbak Riri? Oke. Saya nggak pakai headset, langsung ke laptop. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, kita mulai saja langsung ke contoh ya, biar nggak semakin lama semakin bingung. Kita langsung ke contoh. Nah, kok hilang sebentar. Oke, nah jadi karena tadi awal saya sudah bilang, hari ini adalah tentang bagaimana menentukan persamaan-persamaan sebelum diselesaikan, ya kan? Jadi kalau kemarin sudah tahu persamaan diselesaikan, sekarang gimana caranya mendapatkan persamaan tersebut? Seperti itu. Oh ya, nggak apa-apa Mbak Natania, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Oke, ini ada soal cerita. Jadi hari ini tentang soal cerita ya. Jangan tidur tapi. Hari ini banyak ceritanya saya. Nah, ini disajikan permasalahan seperti berikut. Seorang tukang mebel membuat kursi dan meja. Setidak-tidaknya, ya, ada seorang tukang mebel membuat kursi dan meja. Ada dua barang yang dibuat sama tukang mebel. Yang pertama kursi dan yang kedua meja. Setidak-tidaknya harus diproduksi 500 mebel. Setidak-tidaknya 500 mebel. 500 mebel ini terdiri dari kursi dan meja. Tapi kita nggak tahu berapa jumlah kursi dan berapa jumlah meja, ya kan? Intinya seorang tukang mebel tersebut harus memproduksi 500 mebel yang terdiri dari kursi dan meja. Nah, pengerjaan satu kursi, ini kan pengerjaan kursi ini ya, memerlukan waktu 2 jam. Satu kursi butuh waktu 2 jam untuk dibuat. Sedangkan pengerjaan meja butuh waktu 5 jam. Ya, satu kursi 2 jam. Kalau satu meja 5 jam. Waktu yang tersedia adalah 1500 jam. Jadi seorang tukang mebel ini punya waktu cuma 1500 jam. Harga jual eceran kursi, jadi kalau satu kursi dijual harganya Rp75.000 dan satu buah meja Rp125.000. Nah, soalnya adalah bagaimana model matematikanya. Model matematika ini persamaan yang diselesaikan kemarin gitu. Nah, jadi dari soal cerita ini kita cari model matematikanya atau pertidaksamaannya, nanti kemudian diselesaikan seperti kemarin.
gitu. Tapi hari ini fokus untuk bagaimana menemukan pertidaksamaan tersebut. Oke, tujuannya membentuk model matematika dari permasalahan tersebut. Jadi dari soal cerita dibuat model matematika. Bagaimana model matematika dari permasalahan tersebut. Oke. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Benar-benar. Lu sudah tahu kan? Kok sudah tahu? Apa sudah pernah diajarkan? Ya, ini mirip-mirip sama pelajaran kelas 1, persamaan linear kalau nggak salah. Itu. Misalkan X adalah banyaknya kursi. Jadi X itu banyaknya kursi dan Y banyaknya meja. Ya, kita misalkan X banyaknya kursi dan Y banyaknya meja. Tulislah pertidaksamaan linear dua variabel untuk jumlah mebel yang diproduksi. Perhatikan kendala bahwa paling sedikit harus diproduksi mebel sebanyak 500 buah. Tadi kan dalam soal dituliskan kan, paling tidak harus membuat 500 buah mebel. Entah itu berapa kursi dan berapa meja, perbandingannya nggak tahu. Nah, akhirnya titik-titik X ini kan kursi ya, berarti beberapa jumlah kursi X dan titik-titik Y beberapa jumlah meja. Ini lebih besar sama dengan 500. Oke, karena paling sedikit harus 500 buah. Makanya 501 kan boleh kan ya? Ya kan tadi soalnya kan paling sedikit 500 buah. Berarti 501 boleh nggak? Boleh. 502 boleh nggak? Boleh. 503 boleh nggak? Boleh. Kalau 499 boleh nggak? Nggak boleh. Ya, paham kan dari soal cerita dibuat seperti itu? Karena paling sedikit 500 maka lebih besar sama dengan 500. Ya, paham ya? Yang ketiga, tulislah pertidaksamaan linear untuk waktu total produksi. Nah, jadi variabelnya setelah yang pertama adalah jumlahnya berapa minimum, yang kedua adalah waktu yang dipunyai, waktu yang dimiliki oleh tukang tersebut. Perhatikan kendala bahwa waktu total produksi adalah 1500 jam. Ya kan tadi tukang tersebut itu cuma punya waktu 1500 jam. Maka untuk buat X ini kan kursi ya, untuk membuat beberapa jumlah kursi ditambah membuat beberapa jumlah meja itu maksimum 1500 jam. Kalau 1501 jam boleh enggak? Enggak boleh karena waktunya cuma 1500. Berarti di bawah 1500. Oleh karena itu, karena di bawah 1500 tandanya lebih kecil sama dengan 1500. Kalau yang jumlahnya tadi paling sedikit 500. 499 boleh enggak? Enggak boleh. Bolehnya 500 ke atas, maka lebih besar sama dengan 500. Ya. Dipahami bedanya memodelkannya seperti itu. Tugas yang kemarin oh ya, nanti aja mbak dibahas tugas yang kemarin ya. Diikuti dulu ini sebentar. Nah, yang keempat adalah tulis juga dua kendala lainnya, yaitu setiap jenis mebel tidak mungkin negatif. Nah, mebel itu kan sebuah barang ya, meja dan kursi itu sebuah barang, jadi tidak mungkin kan barang itu negatif toh, pasti positif, paling tidak 0. Ya kan, dari 0, 1, 2, 3 tidak ada mebel negatif. Nah, oleh karena itu titik-titik lebih besar sama dengan ini X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, yang kelima, tulislah pernyataan untuk fungsi tujuan jika pabrik menginginkan memperoleh pendapatan kotor paling besar. Nah, nanti kalau ada soal pabrik tersebut pengen mendapatkan keuntungan sekian, nah itu maka ditulis Z sama dengan titik-titik X dan titik-titik Y. Kalau ada di soal, kalau tidak ada ya tidak ada. Yang nomor 4 ini ada tertulis di soal nggak Pak? Kalau nggak ada kita
Pakai rasional ya. Nggak ada ini. Nomor 4 ini nggak ada. Jadi semuanya nggak ada di soal. Yang ada itu cuman ini. Nomor 2, nomor 3. Nomor 4 ini nggak ada. Jadi dipikirkan sendiri. Yang nomor 5 ini ada nanti di soal. Gitu. Ya, selamat datang semuanya. Silakan bergabung ya. Kemudian setelah dapat fungsi tujuan Z, maka yang keenam adalah simpulkan. Nah, simpulkan berarti dikumpulkan jadi satu. Setelah kita tahu dari nomor 2, 3, 4, 5, maka dikumpulkan jadi satu. Persamaan pertidaksamaan yang tadi. Jadi kan yang nomor 2 titik-titik X ditambah titik-titik Y lebih besar sama dengan 500. Ya kan, yang ketiga titik-titik X berapa jumlah X dan berapa jumlah Y lebih kecil dari 1500. Ini jamnya. Nah, yang ketiga ini yang tadi tidak mungkin negatif kan, jumlah kursi dan meja, jadi lebih besar sama dengan 0. Dan fungsi objektif memaksimumkan, kalau ditanyakan berapa keuntungan maksimum, nanti Z sama dengan titik-titik X dan titik-titik Y. Tidak semua soal ada yang Z ini. Gitu. Yang ada itu saat ini, kendala ini yang dikasih tanda ini. Oke. Nah, maka jawabannya untuk soal tadi dari langkah-langkah di atas, dari langkah-langkah 1 sampai 6 akan diperoleh modal matematika. Nah, ternyata ada Z-nya. Z-nya di mana? 75.000 X ditambah 125.000 Y. Ini dapatnya dari mana ya? Ternyata dapatnya itu dari harga jual eceran. Gitu kan? Nah, karena yang berhubungan dengan keuntungan maksimum atau optimum itu kan dari jumlah uang yang didapatkan. Maka harga jual kursi eceran 75.000 ini kan kursi X, jadi 75.000 X dan meja 125.000 Y, karena meja itu Y, sama dengan Z. Ini. Tapi ini terakhir. Ini tidak dicari daerah persamaannya. Jadi kalau ada persamaan, ini kendala nih ya, 1, 2, 3 ini kan yang kemarin harus dicari, digambar di garis koordinat ya, di bidang koordinat. Setelah tahu daerah penyelesaian yang mana dari 3 persamaan ini, baru dimasukkan di sini, dicek satu-satu. Kan kemarin nemukan titik-titik kan, setelah gambar kan ada titik sudut-sudutnya itu, ada 3 sudut atau 4 sudut titik perpotongan. Nah, itu misal ada 3 ya, ada 3 titik perpotongan, itu dimasukkan satu-satu, dicek dari 3 titik itu mana yang menghasilkan Z paling besar. Nah, itu adalah jumlah yang paling maksimum dari soal, seperti itu ya. Nah, gimana cara menentukan persamaan yang pertama ini? X plus Y lebih besar sama dengan 500. X adalah kursi, ya kan? Y meja. Minimum tadi 500 kan? Jadi X plus Y lebih besar sama dengan 500 jumlah mebel ya, 500. Yang kedua ini waktunya tadi. 2X dapat dari mana? 5Y dapat dari mana? Coba kita cek kembali ke soal. Bukan 2 jam 5 hari, tapi 2 jam dan 5 jam, Pak. Ya, benar. Jadi kan kalau kursi itu kan 2 jam. Kursi 2 jam, maka 2X. Kursi kan X ya. Sedangkan pengerjaan meja 5 jam. Meja Y berarti 5Y, maka 2X plus 5Y tidak lebih dari 1500 jam yang dipunyai, maka lebih kecil sama dengan 1500. Ini ya. Yang pertama dari jumlah, yang kedua dari waktunya. Yang ketiga, X itu kursi kan, Y meja. X lebih besar sama dengan 0, karena tidak mungkin jumlah kursinya negatif. Paling sedikit kan 0 kan, dan Y juga tidak mungkin negatif, paling sedikit 0, maka X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, kalau soalnya berantai kayak kemarin, setelah ditemukan 3 ini dicari titik perpotongan atau daerah penyelesaiannya, kemudian dimasukkan ke Z ini tadi, dicek satu-satu mana yang paling besar. Itulah keseluruhan dari program linier tuh.
Oke, sedikit paham kan ini? Kayaknya paham deh, lebih mudah ini. Ini dari soal cerita cuman menjadikan persamaan ini, 3 persamaan ini dan Z ini. Gitu. Lebih rumit yang kemarin. Kalau menurut saya sih. Ini lebih gampang. Nggak pakai gambar-gambar. Cuman nentukan ini aja. Tapi harus benar. Kalau ininya salah, persamaannya salah, maka nantinya juga akan salah daerah persamaannya. Oke, next ya. Banyak contoh di belakang, tenang saja. Nah, ini. Contoh yang pertama. Luas suatu lahan parkir. Jadi ada sebuah lahan parkir ya. Luasnya adalah 400 meter persegi. Kalau luas itu pasti persegi ya, karena kalau lahan parkir kan biasanya persegi panjang atau persegi gitu ya. Jadi panjang kali lebar kan kuadrat kan. Tuh, maka 400 meter persegi. Nggak usah diperhatikan satuannya, karena yang penting cuman angkanya aja. Luas rata-rata satu mobil dan satu bus adalah masing-masing 8 meter persegi dan 24 meter persegi. Berarti mobil luasnya 8 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Ya, nggak tertukar ya. Nah, lahan parkir tersebut hanya memuat paling banyak 20 kendaraan. Jadi lahan parkir itu cuma muat 20 kendaraan. Nggak tahu berapa mobil, nggak tahu berapa bus. Gitu ya. Kita nggak tahu berapa mobil dan berapa bus. Kayak tadi, kita nggak tahu berapa jumlah kursi dan meja. Tapi cuma tahu maksimum 20 kendaraan. Gitu. Nah, buatlah model matematika dari persoalan tersebut dengan memisalkan mobil yang sedang diparkir sebanyak X dan bus sebanyak Y. Ini soalnya masih baik. Dikasih tulisan mobil sebanyak X dan bus sebanyak Y. Nanti kalau soal sebenarnya tidak ada, tidak dikasih clue mobil X, bus Y, tidak ada. Jadi dimisalkan sendiri. Itu ya. Nah, kita selesaikan dari keterangan tersebut. Oke. Yang pertama adalah kita tahu luasnya mobil dan luasnya bus. Maka 8 ini dari luasnya mobilnya. Mobil kan X. 8X ditambah luasnya bus 24 meter persegi. 24 Y. Nah, tanda lebih kecil dan lebih besar ini harus diperhatikan dari sini. Karena luas suatu lahan parkir adalah 400 meter persegi. Lahan parkir kan nggak bisa meluas ya. Lahan parkir ya sudah fix gitu, nggak bisa meluas. 401 berarti masuk nggak masuk kan? Maksudnya 401 meter persegi atau 410 ya meter persegi nggak masuk kan? Berarti nggak boleh lebih dari ini. Maka tandanya adalah lebih kecil, sama dengan 400 boleh kan? Berarti ada sama dengannya, dengan 400. Nah, kita tahu yang ini sudah ya luas. Kemudian lahan parkir tersebut hanya memuat paling banyak 20 kendaraan. Oh, kita tahu. Berarti mobil dan bus kalau dijumlah itu tidak boleh lebih dari 20. Maka X plus Y, X-nya mobil, Y-nya bus lebih kecil sama dengan 20. Tidak boleh lebih kan? Maka lebih kecil sama dengan 20. Oke, ada lagi enggak? Oh, enggak ada. Keterangannya cuma ini. Oke, nah karena X dan Y masing-masing menunjukkan banyaknya mobil dan bus, maka X dan Y berupa bilangan cacah. Jadi model matematika persoalan tersebut adalah yang tadi diajarkan kan cuma sampai sini. Sorry. Nah, ini kan tadi yang di soal sebelumnya kan. Ini 1, 2. Jangan lupa ada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena mobil tidak mungkin negatif kan. Dan bus juga tidak mungkin negatif. Jadi sama kayak tadi, lebih besar sama dengan 0. Nah, ini ada tambahan X, Y elemen cacah. Cacah itu apa sih? Mulai 0 kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Namanya cacah. Nah, ini ada tambahan. X, Y elemen cacah. Cacah itu apa sih? Mulai 0 kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Namanya cacah. Nah, ini ada tambahan. X, Y elemen cacah. Cacah itu apa sih? Mulai 0 kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Namanya cacah.
Nah, kalau ada keterangan seperti X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, maka otomatis saya katakan ya, otomatis ada ini. Ada ini. Gitu. Jadi dua ini ditambah sendiri. Tidak ada di soal. Yang ada di soal cuman 1, 2. Oke. Dan hampir setiap soal pasti X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. X, Y elemen cacah. Hampir setiap soal. Jadi ada mungkin yang tidak kayak gini, tapi sedikit. Mungkin 90% itu soal pasti pakai ini. Ya, ini nggak pakai dihitung. Oh, ini ada nanti di persamaan. Ini kan kalau di bidang kartesius kan gini kan. Sorry, bentar. Saya gambarkan garis yang kemarin ya. Ini kan kemarin bikin garis gini. Ya toh. Yang ini kan, ini yang pertama ini kan dicari kan titiknya perpotongan ya. Di mana gitu kan. Saya juga belum kira-kira ini di mana. Ini juga dicari. Nah, yang ketiga ini yang simple ini, yang X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini kan di sini kan posisinya. Kalau diarsir kan gini kan. Yang diarsir kan yang salah. Ya enggak? Kan gini kan. Ini diarsir kan. Tak arsir. Karena enggak mungkin negatif kan. X negatif kan di kirinya 0 ya. Ini 0,0 ya. X negatif kan di kirinya. Di daerah sini. Ini kan bukan. Berarti saya arsir. Y lebih besar sama dengan 0. Y berarti nggak mungkin negatif. Y negatif kan di bawah 0,0 ini kan. Berarti saya arsir. Nah, berarti kalau saya cuma punya persamaan ini aja, yang ketiga ini aja, maka daerahnya adalah di sini. Yang nggak saya arsir ini. Yang saya arsir bukan. Kan kemarin PR-nya kayak gini ya. Nah, yang persamaan 1 dan 2 ini, 1 dan 2 ini dicari perpotongannya kayak kemarin, dikurangin. Ketemu Y, ketemu X kan. Gitu. Oke, ada yang tanyakan ini? Masih gampang ini. Ini cuman nyari 2 persamaan kan. Yang ini ngikut. Persamaan ketiga dan 4 ngikut otomatis. Jangan lupa. Next ya. Oke, ada contoh kedua. Atau dipahami dulu? Enggak, kayaknya gampang ya. Mungkin ada yang mau mencatat. Saya kasih waktu sebentar, semakin dipahami dulu. Pak, nggak dihitung, cuma dimasukkan ke persamaan gitu. Oh enggak. Oh, dihitung maksudnya diselesaikan kayak kemarin. Enggak, Mbak. Sebenarnya kalau soal sebenarnya biasanya itu berantai. Jadi dari sini nanti dikerjakan kayak kemarin. Kan kemarin sudah saya ajarkan mengerjakannya. Dari persamaan diselesaikan. Nah, sekarang saya ajarin dari soal cerita mencari persamaannya. Gitu. Nanti digabung sendiri sama mbaknya kan. Kalau alurnya dari cerita, dari persamaan diselesaikan. Itu alurnya. Nah, sekarang saya ajarin spesialis yang nyari persamaan dulu. Begitu. Ya, hari ini topiknya cuman mengubah jadi persamaan. Ini pun kadang masih rumit. Nggak boleh salah.
Yang saat yang pertama, kalau pas uan berantai mbak, biasanya dari sini langsung diselesaikan. Jadi yang ditanyakan titiknya yang mana gitu. Oke mbak Ayu, yang mana mbak Ayu? Ini atau soalnya? Atau ini? Lanjutnya, nanti kalau uan dari soal cerita dicari persamaannya kemudian diselesaikan seperti itu. Nanti ada beberapa contoh soal yang sedikit rumit, bukan rumit ya, butuh pemahaman. Oke, ada lagi? Next ya, Bayu yang mana? Oke. Nah, ini yang nomor 2 nih sedikit tricky, sedikit menjebak. Oke, ini diperhatikan baik-baik ya. Suatu industri rumah tangga memproduksi 2 jenis roti. Nah, dia punya 2 jenis roti nih, yaitu jenis A dan jenis B, itu ya. Ada 2 jenis roti A dan roti B. Roti A membutuhkan 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Ya, roti A butuh 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Roti B butuh 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Nah, ini sedikit rumit ini, banyak angka gitu. Nah, ini bingung. Banyaknya tepung yang tersedia adalah 2,25 kg, sedangkan banyaknya mentega yang tersedia adalah 1,25 kg. Pemilik industri rumah tangga itu ingin membuat kedua jenis roti tersebut sebanyak-banyaknya. Nah, buatlah model matematika tersebut. Oke. Penyelesaiannya adalah, kita misalkan roti jenis A itu adalah X dan roti jenis B adalah Y. Oh, yang dimisalkan kok rotinya bukan tepung dan menteganya pak gitu. Mungkin ada yang tanya kayak gitu, kok bukan tepungnya yang X, menteganya yang Y, tapi kok rotinya yang X, roti A yang X dan roti B yang Y. Nah, kan sedikit rumit kan? Tadi kan nggak ada kayak gini, sekarang ada. Oh, nggak ada yang nanya, ya sudah kalau gitu. Nah, materi ini ada, semua materi saya dari buku gitu, karena saya dikasihnya itu sama bagian akademiknya, jadi ya saya pakai patokan itu. Nah, oke, ini keterangannya. Nah, patokan pertama gini, kalau ada soal pemilik industri rumah tangga itu ingin membuat kedua jenis roti tersebut sebanyak-banyaknya. Akan ada kedua jenis roti tersebut sebanyak-banyak, maka kalau sebanyak-banyaknya tadi kan Z sama dengan titik-titik X dan titik-titik Y, ya kan? Titik-titik X dan titik-titik Y. Nah, karena di sini ada kedua jenis roti, maka X-nya itu pasti yang roti, bukan yang tepung. Kadang keliru gini, yang dimisalkan itu yang tepungnya jadi X, menteganya jadi Y. Gitu. Kadang terbalik seperti itu. Tapi rotinya yang X,
roti A yang X, roti B yang Y. Mentega dan tepung itu sama-sama X. Coba lihat kolom ini. Kolom ini loh ya. Kolom roti jenis A. Lihat, tepungnya X kan? Menteganya X. Itu di roti jenis A. Nah, kalau di roti jenis B, tepungnya Y, menteganya Y. Kok bisa gitu, Pak ya? Ya, karena kita memisalkannya, rotinya A adalah X dan roti B itu Y. Jadi semua yang berhubungan dengan A itu pasti X. Semua yang berhubungan dengan roti B itu pasti Y. Oke. Nah, kita lihat roti jenis A. Kolom ini ya. Roti jenis A tadi memerlukan 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Ini tepung, ini mentega. Tepungnya 150, menteganya 50. Satuannya sama-sama X, karena itu roti jenis A. Sedangkan roti jenis B memerlukan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Maka 75Y ditambah 75Y. Nah, maksimum ini, nah di sini kan banyaknya tepung yang tersedia adalah 2,25 kg. Tepung ya, tepung maksimum 2250 gram. Kenapa jadi 2250? Karena jadi gram. Karena satuannya ini kan roti A butuhnya gram kan, gram tepung, bukan kilogram tepung. Ini gram mentega, bukan kilogram mentega. Nah, tapi di sini kilogram, maka harus disamakan. Paham ya? Jadi 2000 kan kali 1000 kan kilogram ke gram. Kalau enggak mau yang ini dikali 1000, berarti yang ini dibagi 1000 biar jadi kilogram. Ya, intinya harus sama. Mau sama gram atau sama kilogram. Itu karena ini lebih gampang sama gram. Enggak ada komanya kan? Itu. Nah, sedangkan mentega tersedia maksimum 1,25 kg, maka 1250 gram. Ya, 1250 gram. Lanjut ya. Nah, tadi sudah bikin tabel. Tabelnya hanya untuk memudahkan, gitu. Nggak usah bikin tabel, nggak masalah. Yang penting tahu persamaan akhir seperti ini. Banyak tepung yang digunakan untuk membuat kedua jenis roti tersebut adalah 150 gram untuk roti A dan 75 gram untuk roti B. Ya, 75 ini B ya, Y karena. Sedangkan banyak tepung yang tersedia 2250 gram. Sehingga diperoleh hubungan 150X roti A, X ditambah 75Y roti B. Karena maksimum 2250 yang tersedia, berarti tidak mungkin lebih kan? Maka lebih kecil sama dengan. Oke. Nah, atau ini disederhanakan. Berarti dibagi berapa nih? Bagi 75. Sebenarnya pakai angka ini juga boleh. Cuman kan angkanya besar, nanti perkaliannya salah gitu kan. Nah, akhirnya disederhanakan. Jadi dibagi 75. Ini dibagi 75, dibagi 75, dibagi 75. Maka 2X plus Y lebih kecil sama dengan 30. Persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama. Banyaknya mentega yang digunakan untuk membuat kedua jenis roti tersebut adalah 50X, 50 roti A, 75Y roti B gram. Sedangkan banyaknya mentega yang tersedia 1250 gram. Maka diperoleh hubungan 50X plus 75Y lebih kecil sama dengan 1250. Atau disederhanakan lagi. Ini dibagi berapa yuk nih? Dari sini ke sini 25. Oke. Berarti dibagi 25. Maka kita dapat persamaan yang kedua. Sip. Nah, karena X dan Y masing-masing menyatakan banyaknya roti, maka X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, ya kan? Saya katakan
hampir semua soal pasti diikuti dengan persamaan ini. Nilai-nilai X dan Y berupa bilangan cacah karena dari 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena permasalahannya adalah bagaimana membuat kedua jenis roti sebanyak-banyaknya atau maksimum, fungsi objektif atau fungsi sasarannya menentukan X plus Y maksimum. Maka Z, tadi Z ya, sama dengan X plus Y kan. X-nya roti A, Y-nya roti B. Gitu. Kalau tadi kan harganya berapa untuk satu barang apa tadi, kursi dan berapa meja. Kalau sekarang jumlahnya kan berarti X plus Y. Nah, pelajaran 1 sampai 3 merupakan pembatas sehingga model matematika tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Yang dicari nanti kalau nyari persamaan daerah penyelesaian itu yang ini saya lingkari. Dasar ngerjainnya pakai cerita gini ya. Oh enggak, jawabannya gini aja mbak. Jawabannya ini aja. Kalau ada soalnya cerita, jawabnya cuma ini loh. Oh ini sih. Tak kasih warna hijau. Kalau ada soal cerita, jawabnya saya cuma butuh ini. Ini fungsi Z dan 4 ini. Nih. Jadi cuma ini. Saya enggak butuh kata-katanya. Ya. Saya cuma butuh persamaannya ini aja. Ya, itu cuma basa-basinya gitu, Mbak. Oke. Saya cuma butuh ini. Enak tuh. Gampang ini. Lanjut ya. Udah tahu kan ini? Ada pertanyaan enggak? Sebelumnya. Ini sedikit beda dari yang tadi. Ya. Silakan, Mbak. Silakan, ada yang tanyakan. PR nomor 2 mumet ya. Dua lah kok tanya PR kemarin. Yang ini dulu mbak. Nanti kalau ada waktu boleh nanya-nanya yang kemarin. Yang ini dulu. Dan nanya kan nggak ini untuk soal yang 2 nih contohnya. Ini lebih gampang, tapi nggak boleh salah karena gampang. Bener-bener. Kalau saya itu tipenya kan sudah saya ajarkan, dan soal PR itu nggak jauh-jauh ya, hampir sama bahkan dengan apa yang saya ajarkan. Jadi kerjakan dulu sampai bisa, sampai notok jedok sampai nggak bisa. Nah kirim aja jawabannya, nanti pasti langsung saya jawab. Siapa kemarin ya? Saya lupa. Ada yang sudah ngirim. 2 yang mana mbak? Ini kah? 2 ini. Dua isi. Oh ini. Waduh. Disederhanakan ini mbak. Dari ini. Nah nyari persamaan 50x plus 75y lebih kecil sama dengan 1250 atau 150x plus 75y lebih kecil 2250. Ini dari soal. Itu. Ya kalau tadi tidak merhatikan ini ya tidak bisa. Nanti ada contoh soal berikutnya. Biar lebih paham. Terus disederhanakan ketemu 2x plus y. Begitu. Oke lanjut ya, lanjut. Next, lah ngantuk.
Oke. Contoh lagi. Ini ada berapa slide saya ngasih contoh. Oh, ini contoh yang terakhir ternyata. Oke. Contoh yang ketiga dan yang terakhir untuk hari ini. Oh, enak tau saya. Iya, nanti kasihan ngantuk tidur. Hilang nanti nggak tahu kalau ada PR, padahal ada PR. Oke. Oh ya, hari ini saya kasih PR lagi, tugas ketiga. Dikumpulkan tanggal berapa ya enaknya? Kemarin kan tugas 2 deadline-nya 23 ya, 23 Agustus ya, hari Minggu besok ya. Ya udah tak kasih deadline 30 deh, 30 Agustus. Jadi yang tugas 2 kemarin dikumpulkan hari Minggu ini, jadi masih ada sekitar 5 harian ya. Dan yang tugas ini, yang ketiga ini dikumpulkan minggu depannya, berarti 1 minggu 5 hari. Wow, lama kan? Ini enak ini, lama tapi nanti ngerjakannya mepet, sama aja nanti. Oh, yang lagi masih kerja semangat ya, karena soalnya menyenangkan ini. Oke, wah ini soal yang ketiga, yang terakhir. Oke, harus semangat. Contoh, konsen lagi ya. Kembali ke topik. Seorang pedagang es menjual 2 jenis es krim. Jualan 2 jenis es krim. Yang satu jenis 1 dan jenis kedua. Teman, harga beli es krim kulaan ya, harga beli ini kulaan ya. Ekonomi. Harga beli. Sebenarnya ini kalau intermezzo ya. Kalau mbak-mbaknya jualan gitu kan, jualan kayak tadi, ini kan jualan es krim ya. Nah, ini bisa diaplikasikan ini matematikanya nih. Gimana caranya kulaan paling minimum, jualannya maksimum. Aku harus buat berapa gitu kan. Ini kan intinya kayak gitu soalnya. Jenis 1 dan jenis 2 harganya berbeda, kulaannya beda, untungnya beda. Gimana caranya dari 2 jenis es krim ini bisa maksimum gitu. Ini sedikit-sedikit ekonomi lah. Oke, harga beli es krim 1, artinya kulaan ya, kulaan es krim yang pertama ini harganya Rp700. Murah. Nggak tahu tahun berapa ini jualannya, kok murah. Rp700 per bungkus. Dan es krim jenis kedua harganya 600 per bungkus. Jadi yang pertama kulaannya harganya 700, yang kedua kulaannya 600. Modal yang dimiliki pedagang. Nah, misal pedagang itu cuma punya uang 168.000. Oh, cuma 168.000, dikit ya, bisa jualan ya dari sini. Jadi punya uang cuma segini. Sedangkan termos es, kalau jualan kan butuh termos es. Sedangkan termos es yang digunakan untuk menjual es tidak dapat memuat lebih dari 300 bungkus es krim. Oh, ini ya, diperhatikan ya. Termos yang dipakai jualan, pakai ngider, pakai keliling, itu tidak bisa lebih dari 300 bungkus es krim. Gitu. Keuntungan es krim jenis 1, es krim yang pertama adalah Rp300 per bungkus. Berarti ini segini. Dan jenis kedua adalah Rp200 per bungkus. Ya. Penjual es itu ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Buatlah model matematika dari persoalan tersebut. Nah, jadi misalkan saya pedagang es, saya punya 2 jenis es krim. Yang pertama kulaannya segini, 700, yang kedua kulaannya 600 per bungkus. Saya cuma punya uang 168.000.
Dan termos es yang saya pakai buat jualan itu cuma cukup menampung 300 bungkus es krim. Nggak tahu berapa jumlah es krim 1 dan 2, nggak tahu. Pokoknya maksimum 300 bungkus. Keuntungannya es krim 1 itu Rp300 per bungkus. Dan jenis 2 untungnya Rp200 per bungkus. Nah, kalau saya ingin dapat untung yang sebanyak-banyaknya, maka buatlah model matematika dari persoalan tersebut. Itu tujuannya memodelkan matematika adalah biar saya tahu saya harus jualan berapa es krim pertama dan berapa jualan es krim kedua. Begitu. Oke. Penyelesaiannya. Misalkan banyaknya es krim 1 adalah X dan jenis 2 adalah Y, sehingga dari persoalan di atas dapat dibuat tabel. Lagi-lagi ya, kalau ada memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, berarti ini kan berhubungan dengan 1 dan 2. Jadi es krim 1 jenisnya X, es krim 2 saya misalkan Y. Apapun yang berhubungan dengan es krim 1, entah itu harga kulaan, entah itu harga jual, entah itu jumlah banyaknya, itu X, satuannya X. Nah benar, Z sama dengan X plus Y. Kalau yang kedua, apapun hubungannya dengan es krim jenis kedua, baik itu harga beli, harga jual, untung, atau jumlahnya, itu pasti Y satuannya. Sama seperti yang roti tadi, buatlah model matematika dari perusahaan tersebut. Es krim jenis 1 X ya, jumlahnya es krimnya X. Es krim 2 Y. Nah, ini kan karena banyaknya es krim, maksimumnya 300. Karena termosnya maksimum 300 kan. Jadi X plus Y. Ini apa nih tandanya nih? Kalau jawabannya di belakangnya sih. Saya ingin, ini kan nanti persamaannya X plus Y. Aduh, kok mencong. Ini kan X plus Y gini. Nah ini tandanya apa nih? Kira-kira tandanya apa? Jawabannya pasti X plus Y, tapi tandanya yang nggak tahu. Nah, karena ini ya, tidak dapat memuat lebih dari 300. Nah, berarti maksimum 300. Pasti nanti jawabannya seperti ini. Kecil sama dengan. Paham ya menentukan tanda ini? Hati-hati kebalik, nanti ada yang lebih besar sama dengan, ada yang lebih kecil sama dengan, ada yang lebih kecil saja. Lebih kecil sama dengan, diingat-ingat lagi, ada sama dengannya. Karena kalau tidak ada sama dengannya, kalau di soal yang minggu lalu itu kan garis penyelesaiannya putus-putus ya, garisnya putus-putus. Nggak mesti Mbak Ayu, bisa jadi nggak ada, bisa jadi ada. Tapi kalau dari pengertiannya ini, S ini ya, S mana? Oh ini, S tidak dapat memuat lebih dari 300 bungkus. Jadi kalau pengertiannya itu kan ada sama dengannya. Kalau 300 boleh enggak? Bisa enggak? Bisa ya. 300 bisa. Oh, berarti 300 bisa, maka ada sama dengannya. Sama dengan 300. Kalau 300 enggak bisa ya, berarti lebih kecil saja, enggak ada sama dengannya. Tapi saya katakan hampir semua pasti ada sama dengannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang harga belinya, kulaannya. Harga beli es krim 1 700. Sedangkan yang kedua harganya 600. Maka 700 X karena es krim jenis 1 dan 600 Y karena es krim jenis kedua. Paham ya? 700 X dan 600 Y. Maksimumnya adalah 168.000. Kenapa? Karena harga beli kan. Saya beli itu pakai uang saya. Lah uang saya cuma berapa? Uang saya cuma 168.000 kan. Maka maksimum 168.000. Nah, nanti jawabannya pasti 700X ditambah ini lebih kecil sama dengan.
ya kan? Ini belinya harga es krim 1, ini belinya harga es krim kedua, dan uang saya tidak mungkin lebih dari ini karena cuma segini uangnya, berarti lebih kecil sama dengan, ya lanjut. Nah, karena termos es dapat memuat tidak lebih dari 300 bungkus, sedangkan banyaknya es krim 1 dan 2 adalah X plus Y, maka diperoleh X plus Y lebih kecil sama dengan 300. Dia yang pertama. Yang kedua, modalnya 168.000, dan untuk membeli kedua jenis es krim 700X plus 600Y diperoleh hubungan 700X plus 600Y lebih kecil 168.000. Benar kan? Atau, nah ini dikecilkan, dibagi 100. Nggak dikecilkan juga nggak apa-apa. Tapi kan angkanya gede banget, nanti gambar di bidang kartesiusnya bingung. Sampai 700 sampai 168.000 kan bingung. Jadi dibagi 100. 7X plus 6Y lebih kecil dari 1680. Karena X dan Y menyatakan banyak jumlah es krim, maka X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Pasti ya. Nilai-nilai X dan Y adalah bilang cacah. Karena menentukan konten maksimum, maka fungsi objektifnya adalah Z. Nah, ini dia. Tuh, Z-nya kok bukan X plus Y ya? Kenapa? Karena kan ini ada harganya. Coba balik lagi. Ini kan keuntungan es krim. Saya garisi. Keuntungan 300 dan 200. Nah, karena yang ditanyakan di soal adalah penjual es itu ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Peroleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka Z-nya bukan jumlah tapi 300 plus 200 dari dari keuntungan. Ya, Z-nya 300X plus 200Y. Persamaannya ini yang pertama, yang kedua ini lebih besar sama dengan 0. Bilangan cacah. Oke, paham ya? Sama kayak yang roti tadi. Cuman yang roti tadi Z-nya itu jumlah berapa banyak 1 dan 2, karena nggak diketahui keuntungan. Kalau ini diketahui keuntungan, maka Z-nya itu keuntungannya. Gitu. Masih ada slide-nya kah? Oh, nggak ada. Oke, saya bahas tentang tugasnya. Nggak saya bahas sih, saya lihatkan soal tugasnya. Nah, ini tugasnya. Ada 6 soal. Cuma 6. Dan gampang. Loh, kok bingung sih? Saya cuma butuh ini. Saya katakan, saya cuma butuh nyari ini, Z, dan ini. Ini loh yang saya lingkari warna biru nih loh mbak. Saya nggak butuh kata-kata ini, nggak butuh puisinya. Jadi satu soal jawabannya cuma gini aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kadang 5, kadang cuma 4, kadang cuma 3. Nggak, kalau saya ngoreksi, saya nggak koreksi tabelnya. Tabel itu memudahkan mbak-mbaknya sendiri. Jadi kalau pengen dimudahkan ya buat tabel sendiri. Mau dicantumkan boleh, nggak dicantumkan nggak apa-apa. Gitu. Saya cuma butuh ini, persamaan aja. Gampang kok. Zamannya anak-anak dulu namanya Sipirili. Cuma 6. Kelihatannya kayak cerpen. Ya kayak tadi soalnya, soal cerita. Waduh, ini ulangan bahasa Indonesia gimana unasnya? Unas bahasa Indonesia loh. Baca cerita, nanti ada soalnya. Hitung-hitung latihan, ini latihan bahasa Indonesia, latihan ekonomi,
latihan matematika. Jadi satu ini. Hahaha. Deadline-nya ini saya udah tulis di sini. Nah, ini 30 Agustus jam 9 malam. Lama nih. 1 minggu lebih. Yang kemarin 23 hari Minggu besok jam 9 malam. Ini minggu depannya 30 Agustus jam 9 malam. Iya. Loh ya dinilai toh mbak. Tugasnya emang ada 5. Ya 5. Jadi saya itu tak kasih tahu. Jadi kalau saya nggak tahu pelajaran yang lain. Kalau saya itu harus mengumpulkan nilai 5 tugas dalam satu semester ya, 5 tugas dan UTS, UAS serta kehadiran dan keaktifan itu. Nah kan saya baru ngasih tugas ini yang ketiga itu. Jadi saya harus menyetor 5 dan UTS UAS. UTS kan sudah, tugas 1, 2 yang kemarin, ini yang ketiga. Masuk kelas semangat garap tugas mana kayak gitu. Saya loh enak nilainya. Kalau tak nilai langsung ya pasti banyak yang salah. Tapi kan saya jawab kemarin. Tak jawab satu-satu kan. Ada yang tidak bisa tak jawab satu-satu. Oke, ada yang tanyakan enggak? Masih 18 menit lagi. 17 menit. Mbak Santi mungkin. Ini banyak loh. Mbak Kotia ini keluar masuk nih. Dari tadi kayaknya sinyalnya kurang bagus. Oke, yang pertama ya. Ini ada request karena ada yang tanya, jadi ya Mbak Ayu tanya yang pertama. Slide 1 nih. Nggak perlu ini. Nggak perlu juga. Ini oke. Nah ini karena Mbak Ayu sudah dibahaskan soal-soal yang yang sesudahnya tadi, ini lebih gampang karena dasarnya. Ya, seorang tukang mebel membuat kursi dan meja. Setidaknya diproduksi 500 mebel. Jadi tukang mebel membuat kursi dan meja, paling enggak ada 500 mebel. Terdiri dari kursi dan meja. Pengerjaan kursi lamanya 2 jam. Sedangkan satu meja lamanya 5 jam. Nah, waktu yang tersedia, jadi cuman punya waktu 1500 jam tukang mebel ini untuk membuat kursi dan meja. Harga jual eceran kursi, satu kursi jualnya harganya Rp75.000 dan meja Rp125.000. Bagaimana model matematikanya? Ini buat dengklik kayaknya nih. Cepat nih, 2 jam. Ini langkah-langkahnya kan. Jadi semua kursi dibahas, semua kursi dimisalkan X dan meja semuanya Y. Jadi apapun yang berhubungan dengan kursi pasti X, entah itu harga, entah itu waktu, entah itu apapun, pasti X. Kalau meja Y, ya. Tulislah perbedaan linear 2 variabel untuk jumlah mebel yang diproduksi. Nah, perhatikan kendala bahwa paling sedikit diproduksi mebel sebanyak 5 buah. Nah, ini tadi yang ada nanya selalu lebih kecil. Enggak, ini ada lebih besar, hati-hati. Kenapa kalau lebih besar? Coba dibaca lagi. Seorang tukang mebel membuat kursi dan meja. Setidak-tidaknya harus diproduksi 500 mebel. Berarti paling enggak 500 ya, minimum 500. 499 boleh enggak? Enggak boleh. Jadi paling rendah 500, 501, 502, 3 dan seterusnya. Oleh karena itu,
titik-titik X, titik-titik kursi, berapa jumlah kursi, dan berapa jumlah Y, meja. Itu jumlahnya harus paling enggak 500, lebih besar sama dengan 500. Jadi tidak lebih kecil ya. Jadi ini kalau salah ini. Harus lebih besar sama dengan dari soalnya ya. Yang ketiga, tulislah pertidaksamaan linear untuk waktu. Nah, tadi ini jumlahnya yang nomor 2. Nomor 3 waktunya tadi kan, yang buat dengklek tadi, bahwa waktu total produksi adalah 1500. Karena si tukangnya cuma punya waktu 1500 jam, harus membuat titik-titik kursi dan titik-titik meja Y. Karena maksimum 1500, maka tandanya lebih kecil sama dengan 1500. Oke. Tulis juga 2 kendala lainnya, yaitu tiap jenis mebel tidak mungkin negatif. Nah ini, karena meja dan kursi nggak mungkin negatif kan, maka lebih besar sama dengan 0, dan ini X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Tulislah pernyataan untuk fungsi tujuan jika pabrik menginginkan memperoleh pendapatan kotor paling besar. Nah kalau ada soal yang kayak tadi kan, berapa pendapatan paling besar, berapa jumlah paling maksimum. Nah, Z fungsi tujuannya sama dengan titik-titik X dan titik-titik Y. Simpulkan model matematika yang kalian peroleh. Ini tadi kesimpulannya dari yang 1, 2, 3. Ini 2, ini 3, ini 4. Yang kelima, nomor 5 ini. Nah ini jawabannya. Z-nya adalah 75.000 X dan 125.000 Y. Oh, kenapa kok nggak X plus Y saja? Karena kita lihat lagi soalnya. Nah ini kan harga jual eceran kursi 75.000 kursi, 75.000 rupiah per kursi dan 125.000 rupiah per meja. Nah kalau ditanyakan berapa penjualan maksimum, penjualan yang dalam segi uang, berarti 75.000 X dan 125.000 Y. Kendala ini ya persamaannya tadi, fungsinya tadi, X plus Y lebih besar sama dengan 500. Jumlah kursi dan meja paling sedikit ya, paling sedikit 500, jadi lebih besar sama dengan 500. 2X plus 5Y ini 2 jam untuk kursi dan 5 jam untuk meja, 5Y. Lebih kecil sama dengan 1500, karena cuma punya waktu 1500 jam. Per meja 5 jam, per kursi 2 jam. Kemudian X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. X, Y elemen caca. Kita tulis di sendiri di sini. X, Y elemen caca. Ini harganya. Masuk di Z. Kenapa nggak masuk di pertanyaannya bagus. Kenapa harganya nggak masuk? Kenapa nggak masuk di sini ya, mungkin ya? Nggak masuk di persamaan yang ini. Karena apa yo? Karena Sebentar, Pak, buka slide 1 bentar saja. Yang ekspresi berarti iya benar, Mbak Risa. Saya ulangi lagi ya. Ini X plus Y lebih besar sama dengan 500. Jadi karena di soal paling sedikit 500 mebel. Jadi 499 mebel kan tidak boleh. Berarti minimum 500, 501 atau 502 atau 503 dan seterusnya. Maka X plus Y harus lebih besar sama dengan 500. Oke. Nah, pertanyaan tadi, kenapa kok harga tidak dimasukkan dalam persamaan? Kenapa? Karena di sini tidak ada batasan duit maksimum. Misal gini, kayak tadi kan yang jualan es krim,
Jualan es krim tadi kan ada harga beli, harga kulaan. Harga kulaannya kan masuk dalam persamaan. Karena di situ diketahui uangnya maksimum punyanya sekian gitu. Saya punya uang maksimum sekian. Kulaannya yang pertama sekian, yang kedua sekian. Jadi pasti dimasukkan dalam persamaan. Nah, kalau ini harga jual eceran kursi 75.000 dan meja 125.000. Tetapi di sini tidak diketahui batasannya berapa. Ya kan, misal tak masukkan 75.000 X dan 125.000 Y. Sama dengan berapa? Kan nggak tahu kan? Misal ini 75.000 ya, 1000 X plus, misal saya masukkan nih 125.000 Y RBA 1000 Y sorry, misal lebih kecil ya, tadi kan lebih kecil sama dengan, nah ini kan saya nggak tahu ini karena nggak diketahui di soal kan, nggak ada kan batasannya. Karena nggak ada batasannya ya, berarti dia bukan suatu persamaan yang harus diselesaikan, tapi dia masuk di Z karena ini menyangkut maksimum kan. Kalau satu kursi saya bisa jual, saya dapat uang 75.000, satu meja saya dapat uang 125.000, maka kalau saya ingin dapat uang paling banyak, saya harus jual berapa gitu ya kan, berarti masuknya di Z karena ini nggak diketahui. Sedangkan yang lain kan diketahui. Nih, tidaknya diproduksi 500 mebel. Oh, berarti X meja dan X kursi dan Y meja jumlahnya 500 mebel, 500. Lebih besar sama dengan 500. Nah, ini pengerjaan kursi diketahui 2 jam, meja diketahui 5 jam. Waktu yang tersedia 1.500. Wah, ada batasannya juga kan? Berarti masuk di persamaan. Gitu. Dengan 75.000 ini Z-nya. Oke. Ada yang masih belum jelas? Dengan bab logika. Ya. Ini pakai logika, nggak boleh pakai perasaan lo ya. Perasaannya nggak boleh dipakai di sini. Kalau galau nanti dipakai di sini nggak bisa. Harus pakai logika ya. Nah, intermezzo aja. Oke, ada tanya kan nggak? Simple. So simple. Ini lebih main teka-teki berhadiah. Oh. Ada yang mau diulang yang slide mana? Masih ada waktu 6 menit. Ya, kalau kita dekat. Loh, ini apa nih? Dan tanyakan mbak-mbaknya. Ya ini soalnya ya, sedikit tak bocorkan. Satu hari satu soal gitu loh mbak, biar gampang. Ini satu soal loh, paling cuma 5 menit. 5 menit selesai. 6 soal 6 kali 5 30 menit, terus cuma setengah jam. Mbak Santi baru muncul. Ini tugas yang ketiga mbak. Tugas yang ketiga. Dikumpulkan maksimum 30 Agustus. Oh iya, saya tahu tugasnya banyak, makanya saya kasih soal yang gampang-gampang.
deadline-nya masih lama ini, tapi lebih enak gabung apa ya, ngerjakan yang gabung sama yang kemarin, sama yang tugas kedua. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sebentar lagi saya tutup nih, 1 menit lagi. Ya, ini soal cerita semua. Jawabannya singkat tapi satu. Gampang kok ini mbak, jawabannya loh, saya cuman butuh jawaban paling simple. Kayak gini aja loh ini nih, yang saya lingkarin loh. Cuman gini aja, satu soal tuh jawabannya. Cuman 1, 2, 3, 4, 5. Paling banyak 5 kayak gini. 2 aku dibilang TK. Yang pelajaran yang lain banyak nggak tugasnya? Kalau saya kan sedikit-sedikit kalau ngasih tugas. Deadline-nya lama lagi. Saya deadline seminggu lebih. Yang pertama kemarin aja 2 minggu lebih kan, lebaran kemarin. Yang kemarin seminggu, yang ini seminggu lebih, hampir 2 minggu. Wah. Sekali tugas banyak banget. Loh, sudah dikasih semua ta? Sosiologi kan satu tutor biasanya 5 tugas. Mungkin digabung mungkin. Jadi langsung tugas 1 sampai tugas 5. Ya kalau digabung ya banyak mbak. Kalau saya tak cicil, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Santai. Ini matematika kayaknya saya curiga ini. Kalau UNAS nanti dikerjakan paling terakhir ini. Ini dikeri-kerikan ini. Jadi karena ngerjainnya pasti yang lain dulu nanti kalau ujian. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang lain geografi. Ini terakhir ini. Ya semoga lancar sampai UNASnya dan lulus mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan nanti tugasnya saya upload sekalian di Facebook, termasuk ini modulnya dan link YouTube-nya. Matematika itu gampang. Ini saya ceritakan sedikit karena saya jujur, karena saya ngajar matematika. Ini kan saya ngulangi lagi pelajaran SMA kan. Nah ini kemarin hari apa ya, 2 hari yang lalu saya kan ngerjakan tesis S2 master. Itu saya bingung mencari persamaan, mencari titik potong, intinya nyari ide lah. Nah karena saya ngajar itu saya ingat lagi, kemarin saya baru ngajar, ternyata berguna di tesis saya. Itu hikmahnya saya mengajar. Sama-sama mengulangi lagi. Iya, berkat ngajar. Saya kan bukan lebih pintar kayaknya, karena saya lebih tahu lebih dulu kan. Karena saya sudah mengalami ini, jadi saya merasa gampang kok gitu. Nah karena mbak-mbaknya baru ngalamin sekarang, maka rada susah gitu. Nanti kalau sudah lulus pasti ngeliatnya gampang kok. Wah gini aja. Gitu. Dan pertemuan kita di KDI September ya. Alhamdulillah ada pertemuan di KDI. Kok cari pacar yang pinter mati. Yang pinter jadi suami mbak. Matematika nggak ada hubungannya sama nanti jadi suami. Sedikit paling hubungannya. September kita ketemu di KDI insyaallah, kalau nggak ada perubahan jadwal lagi, tanggal 20.
Iya September. Oktober ding ya. Oktober ya. Waduh, masih lama berarti. Wah, berarti saya cuman Juli Agustus. Bulan 10. Benar. Berarti saya cuman ketemu sekali sama mbaknya ini. Satu semester ini. Kan Juli nggak ada, Agustus nggak ada, September nggak ada ya. Wah, ya berarti cuma satu kali. Sebenarnya tatap muka itu penting karena bisa ditanyakan semuanya yang nggak paham. Tapi berhubung di cancel terus kelas di KDI, jadi ya mau gimana lagi. Oke, ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada saya akhiri ya, biar bisa istirahat semuanya. Oh, Mbak Rianti nggak ada. Mbak Nisa ada apa? Ya bener, segera dikerjakan. Segera dikumpulkan biar bisa segera dikoreksi. Oh, tugas lainnya. Saya kira ngerjakan tugas saya. Wah, saya GR. Terus saya nggak bisa nyimak. Waduh, Mbak Santi lagi capek kayaknya. Wah, Mbak Wiwi semangat yang masih kerja. Masih bingung semua. Oke, siap, ditunggu YouTube-nya. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau gitu terima kasih sudah hadir pada hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya dan masih bisa diingat sampai besok-besok. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada saya langsung. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.